Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang standar pengelolaan. Anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Askia Ramadhaniar, yang kedua Afifatul Uyun, yang ketiga Diego Loris Capirosi, dan yang keempat Virzila Ria Anggreni. Di sini saya akan membahas tentang instrumen pengawasan standar pengelolaan di SD, SMP, dan SMA. Skala penilaian yang digunakan pada instrumen pengawasan standar proses pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA berupa skala numerikal dengan memberikan checklist pada kolom yang tersedia. Berikut kategori penilaiannya. Yang pertama yaitu baik sekali, yaitu 86-100, yang kedua baik, yaitu 71-85, yang ketiga cukup, yaitu 60-75, dan yang keempat kurang, yaitu 36-59, dan yang kelima kurang sekali yaitu 0-35. Komponen yang pertama yaitu rencana kerja sekolah. Aspek yang pertama, visi sekolah. Pernyataannya, sekolah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan. Aspek yang kedua, misi sekolah. Pernyataannya, sekolah telah merumuskan dan menetapkan misi sekolah sesuai dengan visi lembaga pendidikan bersama warga sekolah. Aspek yang ketiga, tujuan sekolah. Kenyataannya, sekolah telah merumuskan dan menetapkan tujuan sekolah sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Pernyataan yang kedua yaitu rumusan tujuan sekolah, mengacu kepada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Pernyataan yang ketiga, sekolah telah melakukan pengembangan tujuan dalam lembaga pendidikan. Aspek yang keempat yaitu rencana kerja sekolah. Kenyataannya, sekolah telah membuat rencana kerja sekolah atau RKS, atau rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja 4 tahunan. Pernyataan yang kedua, sekolah telah memiliki rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS atau rencana kerja jangka pendek atau rencana kerja 1 tahunan. Komponen yang kedua yaitu pelaksanaan rencana kerja sekolah. Aspek yang pertama, pedoman pengelolaan sekolah. Pernyataannya, sekolah memiliki pedoman yang mengatur aspek pengelolaan program dan kegiatan secara tertulis. Aspek yang kedua, struktur organisasi sekolah. Pernyataannya, sekolah memiliki struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas. Aspek yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sekolah. Pernyataannya, sekolah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Pernyataan yang kedua, kegiatan di sekolah dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada sumber daya yang ada. Aspek yang keempat, bidang kesiswaan. Pernyataannya, sekolah telah melaksanakan kegiatan di bidang kesiswaan. Pernyataan yang kedua, sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pernyataan yang selanjutnya, kriteria peserta didik baru yang diterima di SD sekurang-kurangnya berusia 6 tahun. Pernyataan yang selanjutnya, kriteria peserta didik baru yang diterima di SMP berasal dari lulusan SD, MI, paket A, dan jenjang satuan pendidikan yang sederajat. Baik, pernyataan yang selanjutnya yaitu kriteria peserta didik baru yang diterima di SMA berasal dari lulusan SMP, MTS, paket B, dan jenjang satuan pendidikan yang sederajat. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru sesuai dengan daya tampung sekolah. Dan pernyataan yang terakhir pada aspek nomor 4 yaitu sekolah melaksanakan orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik. Selanjutnya, aspek yang nomor 5 yaitu ada bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Pernyataan yang pertama, sekolah telah menyusun kurikulum 2013. Pernyataan yang kedua, sekolah telah mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan potensi di daerah. Pernyataan yang ketiga, guru telah menyusun silabus setiap mata pelajaran. Lalu yang keempat, sekolah telah menyusun kalender pendidikan atau akademik.
Pernyataan yang terakhir, sekolah telah menyusun program penilaian hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Nah, selanjutnya aspek yang nomor 6, yaitu bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Pernyataan yang pertama, sekolah telah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah telah membagi tugas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, sekolah telah memberikan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Pernyataan yang selanjutnya, sekolah telah melakukan mengembangkan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek yang ketujuh yaitu bidang sarana dan prasarana. Sekolah telah menetapkan kebijakan mengenai sarana dan prasarana secara tertulis. Sekolah telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan baik. Selanjutnya, perlengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan SNP. Pernyataan berikutnya yaitu sekolah telah membuat skala prioritas mengenai pengembangan fasilitas pendidikan, dan pernyataan yang terakhir yaitu sekolah telah melakukan pengawasan atau pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana. Aspek yang nomor 8 adalah bidang keuangan dan pembiayaan. Pernyataan yang pertama yaitu sekolah telah menyusun pedoman pengelolaan biaya operasional yang sesuai dengan standar pembiayaan. Pernyataan berikutnya yaitu sekolah telah melakukan pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran dana. Yang ketiga, sekolah telah melakukan pelaporan dalam penggunaan anggaran dana. Aspek ke-9 ada budaya dan lingkungan sekolah. Pernyataannya, sekolah telah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Pernyataan kedua, sekolah telah menetapkan tata tertib untuk semua warga sekolah untuk menciptakan kedisiplinan. Aspek ke-10, peran peserta masyarakat dan kemitraan sekolah. Pernyataannya, sekolah telah melibatkan warga dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan pendidikan. Pernyataan kedua, sekolah telah menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Komponen ketiga, pengawasan dan evaluasi. Aspek program pengawasan. Pernyataan pertama, sekolah telah melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang program pengawasan. Pernyataan kedua, sekolah telah menyusun program pengawasan yang didasarkan pada SNP. Pernyataan ketiga, sekolah telah melaksanakan program pengawasan. Pernyataan berikutnya, sekolah telah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki kinerja sekolah. Pernyataan berikutnya, pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah. Aspek kedua yaitu evaluasi diri. Pernyataannya, sekolah telah melaksanakan evaluasi diri untuk mengetahui gambaran tentang kinerja diri. Pernyataan kedua, sekolah telah menetapkan prioritas indikator untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan. Aspek ketiga yaitu evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pernyataan pertama, sekolah melaksanakan evaluasi kinerja kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek keempat, akreditasi sekolah. Pernyataan, sekolah melaksanakan prinsip unsur-unsur untuk akreditasi sekolah oleh BAS. Komponen keempat, sekolah kepemimpinan sekolah. Aspeknya, kepemimpinan kepala dan wakil kepala sekolah. Pernyataannya, sekolah telah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pernyataan kedua, kepala sekolah telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Komponen kelima, sistem informasi manajemen sekolah. Aspeknya, pengelolaan informasi manajemen sekolah.
Kenyataannya, sekolah telah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan. Instrumen pengawasan standar pengelolaan kejar paket A, B, dan C. Skala penilaian yang digunakan pada instrumen pengawasan standar pengelolaan pendidikan pada jenjang kejar paket A, B, dan C berupa skala numerikal dengan memberikan checklist pada kolom yang tersedia. Berikut kategori penilaian. A, yaitu baik sekali, dengan skala penilaian 86-100, B, yaitu baik, dengan skala penilaian 71-85, C, yaitu cukup, dengan skala penilaian 60-69, D, yaitu kurang, dengan skala penilaian 36-59, E, yaitu kurang sekali, dengan skala penilaian 0-35. Ada dua komponen dalam standar pengelolaan di jenjang kejar paket A, B, dan C. Komponen yang pertama yaitu ada kualifikasi akademik minimal. Aspeknya yaitu kualifikasi akademik pengelolaan pendidikan kesetaraan. Pernyataannya yaitu lulusan program paket C telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Komponen yang kedua yaitu kompetensi pengelolaan. Aspeknya yaitu 1. Kompetensi kepribadian. Pernyataannya yaitu 1. Sekolah telah melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia, dan panggilan jiwa. Yang kedua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan memiliki jiwa kewirausahaan. Aspek yang kedua yaitu kompetensi sosial. Pernyataannya yaitu 1. Sekolah telah membangun komunikasi dan kerjasama dengan lembaga lain. 2. Yaitu sekolah telah mempunyai tanggung jawab sosial atas kinerja dan citra program. Aspek yang ketiga yaitu kompetensi manajerial. Pernyataannya yaitu 1. Sekolah telah menerapkan program pendidikan non-formal dalam melaksanakan program atau kegiatan. 2. Sekolah telah memotivasi, mendorong, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan semua unsur organisasi untuk mencapai tujuan program. 3. Yaitu sekolah telah merencanakan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Yaitu sekolah telah merumuskan dan menyusun rencana kegiatan. 5. Sekolah mengorganisasikan penyelenggaraan pendidikan dengan pengatur pelaksanaan program. 6. Sekolah telah menata kerjasama dengan komponen masyarakat. 7. Sekolah telah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan penyelenggaraan program pendidikan. 8. Itu sekolah melaksanakan supervisi pelaksanaan program. Dan yang ke-9 atau terakhir yaitu sekolah telah menindaklanjuti hasil supervisi pelaksanaan program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.